Dewa Gunung lindungi. Lindungi putraku agar cepat dapat istri supaya dia bisa tenang dan untuk keluarga Pratama cepat punya keturunan. Ya ampun Bu, ini Gunung Harimau Putih bukan kuil jodoh. Lagi pula adikku kan anak muda nakal terkaya di kota sungai. Dijuluki si jahat kelakuannya Raja Neraka Hidup. Semua sosialita di kota sungai sudah memblokirnya. Mau mengatur dia, kecuali cari macan betina. Harimau, tolong! Ah! Harimau, tolong, tolong! Rani, kulitmu gatal lagi ya. Balik sini. Ajarin kau rakus. Lihat Bak Paul langsung gak bisa jalan. Emang kurang makan? Wah, cewek ini bisa menjinakkan harimau. Kamu gila, ya? Bawa harimau besar ini buat apa? Keluar buat apa? Orang ngajak anjing jalan masih pakai tali. Kamu punya hati nggak sih? Aku berani. Maaf ya, aku penjaga harimau Rani. Rani bukan hewan peliharaan. Dia adalah pusat gunung kawasan wisata kami. Dia jinak, nggak gigit orang kok. Kamu... Cewek ini bahkan bisa menjinakkan harimau, bisa dijinakkan. Kalau jinakin anakku. Astaga, Dewa Gunung menampakkan diri. Hei, Nona. Di sini gajimu berapa? Aku kasih 100 kali lipat. Tolong bantu aku dong. 100 kali lipat. Kerjaannya apa? Jadi menantu perempuanku. Setahun aku kasih 17,6 miliar rupiah. 17,6 miliar rupiah. Kita bicarakan dulu ya. Setelah dapat akta nikah, baru bayar 2,2 miliar rupiah. Nikah palsu, cuma setahun. Targetnya biar Raka Pratama kembali ke jalan benar. Kalau sudah berhasil, sisa pembayaran 13,2 miliar rupiah langsung cair. Soal kembali ke jalan benar dan sebagainya, itu urusan kedua. Jujur ya, anakku bilang dia suka sama laki-laki. Pokoknya kamu bisa bikin dia lurus. Nah, 17,6 miliar rupiah itu langsung aku transfer ke rekeningmu. Tenang aja, Bu. Asal uangnya masuk. Walaupun dia gay, aku pasti bisa bikin dia lurus. Tapi kamu harus janji sama ibu satu hal. Bagaimanapun juga jangan sampai kamu kabur duluan ya. Tenang aja, Bu. Aku kan bukan gadis manja. Asal uangnya masuk. Anak ibu aja yang minggat, aku nggak mungkin pergi. Lihat yang rambut merah, celana dalam hijau itu. Itu anakku. Ganteng juga ya? Kok bisa suka sama laki-laki? Wajahnya sih kelihatan baik, tapi kalau tahu perbuatannya, pasti pengen kamu bunuh dia. Segitunya? Ayo latihan lagi. Aduh, pinggangku. Aku juga udah nggak kuat. Udah, nggak lanjut. Nyawa lebih penting daripada uang. Uang cuma nomor 2. Tuan muda, Nyonya datang, membawakanmu seorang istri. Benar-benar ada orang yang cari uang sampai nekat? Menarik. Aku ingin lihat siapa yang berani menikahiku. Halo. Inikah calon istri murah yang kalian beli dengan 17,6 miliar rupiah untukku? Penampilannya biasa saja, dada kecil, pantat juga kecil. Rugi 17,6 miliar rupiah. Kamu! Aduh, rugi apa sih? Mencari istri itu kuncinya harus lembut,
bijaksana, mendampingi suami. Nadia nanti adalah nyonya muda keluarga Pratama. Kamu jangan ganggu dia, dengar nggak? Akan ku coba. Cewek, namamu siapa? Namaku Nadia Siregar. Senang berkenalan, Tuan Muda Pratama. Menarik, aku tuan muda suka yang sombong. Lia. Lepas. Aduh, sakit, lepas. Perempuan ini kok tenaganya sebesar ini? Dulu kerja apa? Dulu latih harimau. Sekarang latih kamu. Hah, latih aku? Ku kasih tahu, uang keluarga Pratama nggak segampang itu didapat. Mau menikahiku boleh. Asal bisa tahan di tanganku satu ronde saja. Apa maumu? Sengaja, ya? Kamu kan pernah juara tinju tendang di kelompok remaja. Kamu pria dewasa bully cewek kecil begini, tak tahu malu. Kalau takut boleh mundur kok. Ya. Tante bilang suruh aku datang buat nikah, tapi nggak bilang suruh aku bertanding. Ini, anak kurang ajar ini tangan nggak ada remnya. Kita nggak boleh lawan dia ya. Harus tambah bayaran. Rp220 juta, nggak banyak kan? Aduh, sakit. Jangan tunjuk-tunjuk. Tangan aja nggak bisa dilurusin. Nggak lebih bagus dari perempuan hebat di kampungku? Kamu. Mereka nggak adil. Nadia Siregar, keterlaluan kamu. Bang Hadi kami sejak kecil mengalami ketidakseimbangan hormon. Masa kamu tusuk-tusuk kelainan fisik orang? Mengumpat jangan ungkit aib. Ngerti nggak sih kamu? Aku keterlaluan. Waktu kalian ngatain aku tadi, kalian nggak keterlaluan. Kalau mengumpat nggak ungkit aib, itu masih disebut mengumpat? Aku malah sengaja ungkit aib. Kalian, dan kalian juga, semua pria kemayu. Wah, orang kota. Kalau bukan karena ngasih muka Bang Raka, sudah kubikin teriak-teriak minta ampun. Kamu perempuan menyebalkan, tak tahu sopan santun dan tak tahu didikan. Apa kau bilang? Mau ku katakan lagi kenapa ku bilang kau tak tahu sopan santun, tak tahu didikan. Bagus sekali pukulannya. Menantu perempuan hebat sekali. Wah, 17,6 miliar rupiah ini benar-benar tidak sia-sia. Semangat Nadia. Semangat Nadia. Semangat. Semangat. Bu, ibu di pihak siapa sih? Bu, adik kecil tidak akan kenapa-kenapa kan? Ah, tenang saja. Anakku ini kuat. Tidak bakal mati. Tenaganya? Bagaimana mungkin? Aku benar-benar meremehkannya. Kenapa belum panggil ibu? Jangan senang dulu. Karena kau perempuan. Barusan aku cuma pakai sedikit tenaga. Selanjutnya, pasti aku tidak akan mengalah. Terima ini. Dua naga merebut permata. Main licik. Tidak sportif. Monyet mencuri persik. Aku ada persiknya sampai kau curi.
Jorok! Aku tuan muda lawan mati-matian. Aduh. Aduh, sakit, 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 sakit. Bukannya sudah janji berhenti saat cukup? Memukul orang itu melanggar hukum. Aduh, Bu. Laki-laki pukul perempuan melanggar hukum. Perempuan pukul laki-laki? Tidak apa-apa, haha. Iya kan? Hah? Betul. Bilang mau menikahiku tapi tidak jadi? Aku mau, aku mau, aku mau. Kenapa? Masih belum menyerah? Nadia Siregar. Meski aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tetap tidak menyerah. Mau apa lagi? Kamu mau digebukin lagi ya, iya kan? Ah, udah deh, udah. Hari ini nggak usah berantem. Lain kali aja kita lanjutin. Nak, sudah sore. Kalian urus akta nikah dulu. Aku malu keluar sama dia. Ini apaan sih? Laki-laki dewasa, pakai kalung anjing. Kalung anjing apaan? Ini merek kekinian. Yang nggak ngerti jangan asal ngomong. Kampungan. Omong kosong, merek kekinian. Baju sama rambutnya juga. Kelihatan preman banget. Sebentar mau foto buat akta nikah. Ganti! Aku nggak ganti. Nadia Siregar, kamu tamat. Aku bakal bunuh kamu. Nadia Siregar, aku bunuh kamu. Aku nggak tahan. Aku menyerah. Aku menyerah. Pendekar perempuan, aku benar-benar menyerah. Aku ikut kamu urus akta nikah. Jangan. Ini apa? Jangan sentuh. Ini keyakinan musik cadas aku. Aku... Yakinan apaan omong kosong? Ini apaan lagi? Ini mahal harganya. Guru Wiryawan yang tatoin buat aku. Siapa sentuh, aku habisin. Aku... Nasibku aku yang tentukan. Kekanak-kanakan. Kamu ngerti apa? Ini prinsip hidup aku. Laki-laki harus punya prinsip sendiri. Prinsip apaan sih? Turun. Menantu perempuan ini benar-benar cocok ya. Aduh, iblis hidup ini. Akhirnya ada yang bisa kendalikan dia. Keluarga Pratama akhirnya selamat. Ibu, kau tak khawatir. Adik kecil bisa rusak di tangannya. Permata tak diasah tak akan berkilau. Adik kecilmu itu, kalau tak ada yang mengendalikannya, baru benar-benar jadi sampah. Keluar! Ini anakku. Wah, Dewa. Wajahmu mirip adikku. Udah cukup belum? Apa aku tak tampan biasanya? Hah? Fakta membuktikan aku bisa cocok dengan gaya apapun. Diam! Cepat ke kantor catatan sipil. Sebentar lagi tutup. Jangan ganggu aku cari uang. Kamu, pria baik tak melawan wanita. Dia pergi begitu saja? Adik ipar ini benar-benar bukan orang biasa. Adikku ini sejak umur sebulan tak pernah sepatur itu. Orang biasa bisa jinakkan harimau. Penilaianku ini memang tajam.
cerai di sebelah. Cerai apa? Kami mau menikah. Aduh ya ampun, mau menikah. Aduh, selamat datang. Pasangan yang mau menikah biasanya manis-manis, lengket-lengket. Kenapa kalian berdua seperti musuh? Ayo sini. Aduh, gandeng tangan. Sandarkan kepala. Senyum sedikit. Senyum bahagia, nah gitu. Aduh, Tante. Tante juga dari Timur Laut? Dek, kamu dari mana? Saya dari Kota Punggung Besi. Wah, dari kota Punggung Besi, saya dari kota Brokat. Aduh. Ketemu di sini, ya ampun. Beneran sedaerah. Sedaerah banget. Ibuku pasti sakit jiwa. Carikan istri harimau Siberia buat gua. Gak boleh. Minta bantuan. Saudara lagi susah, buruan datang. Ngapain? Belum nikah aja, udah bosen sama adikku. Pelukan, cepat. Dengar ya anak kecil, jangan sok ganteng. Kalau nikah nanti berani ganggu adikku, awas gebukin lu. Gua ganggu dia? Hah, kecuali gue jadi Agus Wibowo. Ya udah tahu aja, berani cerai kaki lu patah. Nih Dik, buatmu. Ayo, ayo. Buat adikku sama adik iparku, suratnya dikeluarin. Siap, Mbak. Cepetan! Waduh, bisa dapetin adikku. Kamu beruntung banget. Kamu mau rejeki ini? Dasar lemah banget sih kamu. Nanti diranjang aja ketinggalan. Nanti setelah nikah, kamu bakal capek. Tenang, Mbak. Aku yang latih dia. Tadi kan panggilnya Tante. Sekarang jadi Mbak. Baru kenal 2 menit, udah jadi saudara. Orang Timur Laut emang gampang akrab ya. Memang orang Timur Laut itu malaikat penolong. Ini, simpan baik-baik. Oke. 17,6 miliar rupiah akhirnya dapat juga. Kamu yakin bisa selesaikan kontrak? Mau paksa aku kembali ke jalan benar? Mimpi kali. Memang susah. Gimana kalau kamu kasih aku uangnya, kita langsung urus akta cerai. Lalu kita urusan masing-masing. Meski kerja sama batal, persahabatan tetap. Kamu ngomong apa sih? Kamu pukuli aku sampai begini, masih minta uang? Dengar, 220 rupiah pun jangan harap. Kalau gitu urusan resmi ya resmi. Kapan kamu pengen dihajar cari aku? Aku yang obati. Kamu. Bantuan datang. Nadia Siregar, kamu tamat. Bang Raka, rally ekstrim Gunung Puncak Langit sebentar lagi mulai. Helmnya sudah kami bawa. Kamu berangkat. Jangan pergi. Rally ekstrim terlalu berbahaya. Kalau dia kecelakaan terus mati, gimana? Kalian mau aku hari pertama menikah langsung jadi janda? Bang Raka, siapa nih orang? Berani-beraninya ikut campur urusanmu? Dia itu calon istri baru yang dibeli ibuku dengan 17,6 miliar rupiah. Namanya Nadia Siregar. Mulai sekarang dia adalah kakak ipar baru kalian. Kakak ipar? Bang Raka, jangan main-main. Nama Nadia Siregar jelas-jelas orang kota. Cocok apa jadi kakak ipar kita? Iya. Lihat posturnya. Dada datar, pantat juga tidak ada. Kurus kering, tak ada isinya sama sekali. Benar-benar seperti pria. Bang Raka, kalau tidur peluk dia, nanti mimpi buruk enggak? Raka Pratama, kamu ya? Rupanya kamu yang biarin mereka. Kalau gitu, jangan salahkan aku kalau aku nggak sungkan-sungkan. Aku dengar dari ibu mertuaku, suamiku suka sama pria. Siapa di antara kalian yang ada hubungan khusus dengannya? Maju ke depan. Apa?
Maju ke depan. Apa? Jangan asal ngomong. Siapa yang izinkanmu ngomong sembarangan? Kamu! Dan kalian, siapa yang ada hubungan khusus dengan suamiku? Maju. Nadia Siregar. Aku peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Nggak ada yang maju? Sepertinya semua dapat bagian ya. Geng Perkasa tuh menurutku ganti jadi geng tumbang aja. Ngomong apa sih? Jangan hina nama geng kami. Kukira kalian para berandal kaya itu keren. Ternyata kalian suka pria kemayu semua. Kamu, Nadia Siregar. Bahkan kalau aku suka pria, aku juga nggak akan suka kamu. Wah, kesel. Langsung kesel. Kenapa? Karena kebenaran diungkap nggak tahan? kamu, berani-beraninya kamu diskriminasi kami. Kami sama sekali nggak suka pria. Kami pria sejati semua. Kamu boleh hina otakku, tapi jangan hina orientasi kami. Aduh, Sakit. jangan tunjuk-tunjuk. Tangan aja nggak bisa lurus. Bahkan nggak sehebat perempuan hebat di tempatku. Kamu, mereka ganggu aku. Nadia Siregar, kamu sadis banget. Bang Hadi, kami sejak kecil hormonnya nggak seimbang. Masa kamu tusuk-tusuk kelainan fisik orang? Mengumpat jangan ungkit aib, kamu ngerti nggak sih? Aku sadis? Tadi kalian ngomongin aku, kalian nggak sadis? Mengumpat jangan ungkit aib. Itu masih disebut mengumpat? Aku justru ungkit aib. Ungkit aib. Kalian, dan kalian semua, pria kemayu. Pria kemayu. Kau ini orang kota. Kalau bukan karena hormat pada Bang Raka, sudah kubikin kau teriak minta ampun. Kau perempuan menyebalkan, tak tahu didikan. Apa katamu? Mau kukatakan lagi, kenapa? Kubilang kau tak tahu sopan santun, tak tahu didikan. Kubilang kau tak tahu sopan santun, tak tahu didikan. Pergi. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, di sini tak lagi milik keluarga Siregar. Bawa anakmu yang hebat ini pergi dari sini. Nadia, jangan takut. Ibu di sini, ibu yang lindungi kamu. Ibu, Kau punya orang tua? Apa kau yatim piatu yang hidup dari belas kasihan orang? Dibesarkan begitu? Tak tahu sopan santun, tak tahu didikan? Berani-beraninya kau pukul aku? Bang Raka, biar aku yang ajarin kakak ipar baru kita. Tidak keberatan kan? Tidak. Kami baru menikah. Tak ada perasaan. Baik. Teman-teman, siapkan senjata. Nadia Siregar, masih ada waktu untuk minta maaf. Asal kau masuk sekarang dan cerai denganku, kujamin kau aman. pohon tak dipangkas tak lurus. Orang tak diajar, tak tahu aturan. Hari ini akan kuhajar habis-habisan teman-teman brengsekmu ini. Biar tak menyesatkanmu lagi. Teman-teman, serang dia. Teman-teman, serang dia. Kau yang paling ingin kupukul.
Istirahat di tempat. Siap gerak. Maksudnya, Salam kakak ipar hebat. Kakak ipar pembawa rezeki. Caranya keras, luar biasa. Senyum kakak ipar berharga mahal. Bang Raka rela jadi pendengar setia. Mulai sekarang Bang Raka jadi adik. Patuh itu yang utama. cukup. Kalian sungguh tak berguna. Aku suruh kalian datang untuk dukung aku, tapi malah bikin malu sebesar-besarnya. Karena kalian begitu patuh, hari ini aku akan sekaligus ajarkan semua aturan. Mulai hari ini, dilarang ajak Raka Pratama ikut olahraga berbahaya apapun. Dilarang merokok, dilarang minum alkohol, dilarang main perempuan, dilarang sembunyikan uang simpanan, dilarang tidak pulang semalaman. Semua kegiatannya harus laporkan padaku. Dengar tidak? Mengerti. Kalian ini sudah berteman belasan tahun, baru beberapa menit sudah berkhianat. Bang Raka, aku tahu persahabatan kuat, tapi tak bisa menahan tangan kakak ipar yang kejam. Maafkan. Tak bisa menahan tangan kakak ipar yang kejam. Maafkan. Kalian sangat mengecewakanku. Di mana harga diri kita sebagai pria? Integritas? Muka? Sudah terlempar ke selangkangan? Hebat juga kebiasaan buruk adik selama ini. Semua gara-gara teman-teman brengsek ini yang menjerumuskannya. Tak disangka adik ipar bisa mengatasinya secepat ini. Ini namanya ada penakluknya. Harus berterima kasih pada Tuhan yang memberikan menantu perempuan sebaik ini. Kita harus lebih menyayangi dan merawatnya. Selamat datang di rumah Nyonya Muda Utama. Kalian gila ya? Terlalu meriah ini? Ini semua hakmu, seharusnya kamu dapatkan. Ayo. Seserahan. Ini semua untukku? Ini semua untukku? Sekarang kamu yang jaga, nanti semuanya milikmu. Ini pusaka keluarga pihak istri. Hari ini kuserahkan padamu. Anakku memang tidak punya prestasi. Kamu menikah dengannya, sungguh kau harus sabar. Nanti semua aset grup Lestari Santosa kami akan kamu yang kelola. Berdasar apa diserahkan ke dia? Kalian pikir-pikir dong, dia kan orang luar. Baru sehari masuk, aku ini keluarga kalian. Siapa bilang Nadia orang luar? Dia nanti anak kandungku sendiri. Adik ipar, nanti Raka, baik urusan besar atau kecil, harus dengar kamu. Baik keputusan perusahaan atau uang jajan harian, semua kamu yang tentukan. Kemanapun dia pergi tiap hari, harus lapor ke kamu. Ini kartu hitamnya. Kata Sandi sudah diganti jadi tanggal lahirmu. Kedepannya, kalau dia butuh uang, harus minta ke kamu. Ini kurang baik ya? Mama, Kak. Kalian keterlaluan banget. Aku kan saudara-saudara kalian. Bukan. Kamu ini cuma anak yang ditemukan di tong sampah. Sudah ya. Nanti Nadia yang jadi anak kandung Mama. Betul, Nadia memang adik kandungku. Kamu, pergi sana cari tempat yang adem. Mama, Kak. Kalian adalah kakak terbaik di dunia ini. Dan mama terbaik. Mama, Kak. Kalian adalah kakak terbaik di dunia ini. Dan mama terbaik. Jangan dulu heboh. Pusaka keluarga Pratama belum dibawa naik. Iya, bawa pusaka keluarganya. Pusaka keluarga? Masih ada pusaka keluarga apa lagi? Aku kok nggak pernah dengar. Cepat buka lihat. Kukira apa barang bagus. Di rumah banyak tuh. Mesin cuci, cuma barang jelek ini. Sujud. Siapa? Aku. Berdasarkan apa? Iya, begini cara pakainya. Wah, langsung bisa tanpa diajarin. Nadia, kamu pinter banget. Nadia Siregar. Kamu tunggu saja. Aku tuan muda pasti nggak bakal lepaskan kamu. Bang Reza. Aku habis digebukin cewek. Jagoan dia banget. Bantuin gue cari ide dong. Pengen gue hajar habis-habisan. Sejago-jagonya, cewek juga. Asal lu ikutin kata gua, dia bakal tak bisa hidup, tak bisa mati.
Cepetan, bilang. Caranya gimana? Malam ini lu... Oke. Mantap banget. Bilang. Masih berani lawan nggak? Hamba ini tak berani lagi. Tuan Muda Pratama, Apa? Panggil gue apa? Tuan Muda Pratama, Gue tanya sekali lagi. Panggil gue apa? Tuan. Nadia Siregar. Akhirnya lu kayak gini juga. Malam ini, pasti bakal gila-gilaan. Ngapain senyum-senyum sendiri? Mau ngapain lagi? Lagi pengen digebukin ya? Enggak. Gue enggak. Maafin gue soal tadi. Aku tuan muda minta maaf. Hari ini hari bahagia. Kayaknya kita harus minum. Oh. Minum arak? Iya. Ayo bersulang. Beneran nyesel? Beneran. Apalagi abis lihat kehebatan kamu. Aku tuan muda buat kamu. Ngacungin jempol. Ayo minum dulu. Gue janji bakal berubah. Semua dengerin kamu. Tapi aku biasanya nggak suka minum. Masa nggak minum? Ini, minum arak bersilang, tradisi ribuan tahun. Asalkan kamu minum ini, aku akan setia padamu sampai tua sehidup semati. Ya sudah, mau minum ya minum. Tapi sampai tua itu nggak usah. Aku kan nggak suka kamu, kakak ini. Proyeknya cuma buat cari duit. Semoga kaya raya. Oke, semoga kaya raya. Enak, manis, nggak sepat. Kualitas bagus ya. Aneh nih. Katanya obat ini kuat banget. Kok dia nggak ada reaksi sama sekali? Jangan-jangan macan betina badannya beda sama orang normal? Kenapa? Kamu nggak pusing? Nggak. Nggak mungkin. Aduh, apa-apaan ini? Aduh. Sial, aku yang kena. Ini kenapa? Jangan macam-macam. Aku tahu salah. Jangan, aku salah. Aduh, Jorok, menjijikan, brengsek. aku salah, sayang. Dasar usil, dasar genit, dasar nggak mau belajar yang baik. Aduh, Bu, Kak. Tolong, jangan. Jangan, sayang. Kamu ngapain sih? Pasangan muda lagi mesra-mesraan. Bu, ini beneran mesra? Aduh. Wah, anak muda sekarang beneran semangat ya. Nak, semangat. Biar ibu bisa cepat gendong cucu. Tunggu saja jasadku dibawa pulang. Ah,
Dia tahu ternyata. Selimuti aku. Macan betina ini, jangan-jangan dia suka sama aku? Sudah bangun? Gimana? Semalaman kena angin? Badanmu yang panas sudah mendingin kan? Maaf sayang. Kemarin salahku. Aku minta maaf. Dia tersenyum. Macan betina ini ternyata cantik juga kalau senyum. Dasar lelaki tak berguna. Nggak mampu tapi maksa. Cepetan, sana. Ibu dan kakakmu nunggu kamu makan. Aduh, makan pelan-pelan. Semalam gerak banyak ya. Iya dong. Menantu perempuan kesayanganmu itu ngerjain aku semalaman. Lapar banget. Tolong ambilkan aku semangkuk sup. Sini Bu yang ambilkan. Kamu mau apa lagi? Makan aja nggak boleh. Serba dilayani. Tanganmu putus atau kakimu? Mau makan ambil sendiri. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Bu, mangkuk ibu juga habis. Sekalian ambilkan. Ini? Bu, Hah? Bu, minum supnya. Anak ini sudah besar. Tapi aku belum pernah sekalipun minum sup yang dia sendiri yang menyendokkan. Enak banget. Bu, dulu aku sejelek itu kah jadi anak? Kapan Bapak pernah jadi anak? Sejak lahir, kan Bapak langsung jadi raja? Aku, Faktanya membuktikan. Hanya Nadia yang bisa mendidikmu. Mulai hari ini, kau ikut dia ke kantor. Dengar baik-baik, nak. Kedepannya, semuanya harus dengar Nadia. Ingat ya. apa? Di rumah mengawasiku tak cukup, masuk kantor pun mau mengawasiku? Mending mati aja, aku mau bunuh diri. Aku pikir-pikir, ini sepertinya boleh juga. Hahaha. Hari ini, saham grup Lestari Sentosa kita harga pembukaannya Rp175.120. Setelah dibuka, terus naik perlahan. Pasar sedang naik, sudah menarik perhatian Yayasan Bursa Saham Teknologi. Pak Pratama, kalau trennya terus begini, saya prediksi tak sampai 2 bulan, saham kita bisa naik jadi Rp220.000 per saham. sayang. Skornya berapa sekarang? 95 lawan 87. Tim Danau unggul. Aku suruh kau.
Antarkan Tuan Muda Pratama? Jangan sampai istriku dengar. Upacara potong pita resmi dimulai. Astaga, saham grup Lestari Sentosa kita hari ini cetak lagi rekor baru. Bulan ini saja naik 26,4 triliun rupiah. Nadia, semua ini berkatmu. Berkat dia apanya? Ini jelas-jelas berkat aku. Kalian tahu nggak sebulan ini aku rajinnya seperti apa? Gitu aja, Dek. Kalau bukan karena adik ipar perusahaan ini, maukah kamu lihat sekalipun? Iya, semua berkat Nadia. Nadia, hari ini ibu mau memberimu hadiah yang layak. Aku ajak kamu ke mall belanja besar-besaran. Hahaha. Tidak usah, Bu. Aku tidak butuh apa-apa. Masa tidak butuh perhiasan emas, perawatan kulit, pakaian, sepatu, tas? Semua harus ditambah. Kalau tidak, bagaimana pantas dengan status nyonya muda utama keluarga Pratama yang mulia? Tapi, Kalau mereka pergi belanja, bukankah aku jadi bebas? Aduh, jangan tapi-tapi lagi. Pergi, harus pergi. Bulan ini istriku jasanya paling besar dan mengawasiku dengan tekun harus mendapat hadiah tingkat tertinggi. Kalian pergi saja dengan tenang, perusahaan akan kujaga untuk kalian. Aduh, Cepat-cepat pergi. Lekas pergi, beli yang banyak ya. Akhirnya bebas. Freedom. Selamat datang Nyonya Pratama. keluarkan semua emas dan perhiasan di toko ini biar menantu perempuanku coba semuanya. Baju ini nanti dicoba satu-satu ya. Wah, cantik sekali. Cantik. Anda juga coba satu. Ah, kamu saja yang coba-coba. Cobalah. Aduh, wah tinggi banget ya. Nggak tinggi. Pelayan 10 pasang ini aku ambil semua. Naik ke atas. Aduh, Bu, aku capek banget. Aku nggak kuat jalan lagi. Nggak boleh, di atas masih ada. Ayo, benar. Naik, tolong aku. Wah, cantik banget. Kita foto dong. Langsung foto, oke? Kayak gini nggak bisa. Gawat Nyonya, Tuan Muda Utama hilang dari kantor. Apa? Raka hilang? Kok bisa hilang? Jangan-jangan diculik. Siapa berani culik dia? Pasti dia lagi cari kesenangan sendiri. Untung aku udah siapin ini. Oh, Ini bagus, pantas saja. Aku suka, 220 juta rupiah.
Ini cantik, kulit putih, cantik, kaki jenjang, 440 juta rupiah. Tuan Muda Wijaya, kenapa? Hari ini ganti selera? Makanan berat udah bosen, hari ini coba yang ringan-ringan. Bang Raka, kita hari ini habisin uang segini buat cari hiburan. Kok kelihatan murung? Nggak ada yang menarik? Cuma perempuan biasa saja, nggak seru. Wah, luar sana kabarnya Bang Raka nikah sama macan betina. Takut banget sama dia. Kayaknya bukan nggak tertarik, tapi takut macan betina marah. Hahaha. Apa benar Bang Raka? Cuma orang bodoh yang takut istri. Jangan-jangan kau beneran jadi takut istri? Omong kosong. Siapa yang bodoh? Siapa yang takut istri? Aku ini berandal kaya nomor 1 kota Puncak. Masa takut sama istri? Hah, denger ya. Jangan lihat istriku di luar galak. Di rumah, cuma perlu satu tatapan dariku. Dia langsung berlutut, sujud, minta maaf. Wah, hebat! Keren, baru namanya pria sejati. Kalau sedang berjaya, nikmati saja. Ayo, hura-hura. Bersulang, bersulang. Ayo. Hura-hura. Hore! Bang Raka, lihat yang ini. Ini cantik ya. Wah, oke, lumayan menarik. Lalu tunggu apa lagi? Cepat investasi biar dia mulai karier. Malam ini siapa menawar tertinggi, dia yang dapat. Aku tawar 1,1 miliar rupiah. Ini baru Raka Pratama, hidup yang selayaknya. Benar-benar 3 hari tidak dipukul langsung naik atap. Kayaknya dia pengen digebukin lagi. Anak kurang ajar ini sungguh memalukan. Nadia, jangan sampai kau marah ya. Aku sekarang akan pukuli dia. Tidak usah, Bu. Nadia, Raka hanya sedang tidak waras sesaat. Jangan marah. Ya, kamu sudah janji sama Mama. Apapun yang dia lakukan tidak boleh cerai sebelum waktunya. Jangan pergi, ya. Bu, tenang dulu. Dengar dulu Nadia sampai selesai. Tenang, Bu. Kalau aku pergi, bukannya dia malah untung besar? Bang Raka, kok sudah capek? Wajahnya sama semua, malah belum secantik macan betina di rumahku. Nggak asik, Bang. Jangan-jangan kamu sudah di brainwash sama macan betina itu? Ini nggak mirip kamu. Udah jam segini, istriku pasti udah pulang. Kalau dia tahu aku nggak di rumah, bisa-bisa aku mati. Nggak bisa, aku harus pulang. Yang ini cantik. Aku tawar 1,32 miliar rupiah. Cantik dan segar, bisa dibilang cantik luar biasa. Aku tawar 2,2 miliar rupiah. Jangan ada yang saingin. Aku tawar 3,3 miliar rupiah. Aku tawar 4,4 miliar rupiah. Keren banget. Aku suka tipe yang pede dan ambisius kayak gini. Bang Raka, bukannya kamu pulang cari kakak ipar? Kamu ikut-ikutan apa? Bu, kalau begini terus adik ipar bisa diambil orang loh. Ah, tenang saja. Aku tahu anakku sendiri. Rp11 miliar rupiah. Aku yang bayar. 11 miliar, aku tawar 17,6 miliar rupiah. Cewek ini pasti milik Dimas Wijaya. 22 miliar rupiah. Aku tuan muda hari ini bakal habis-habisan.
Dia milikku hari ini. 44 miliar rupiah. Dia, aku yang ambil. Wah, Demi seorang perempuan, Bang Raka habiskan 44 miliar. Apa dia gila? Hari ini baru pertama kali kenal Bang Raka. Ini baru gaya dia. Menurutku sih, Bang Raka ditekan terlalu keras sama macan betina yang dinikahin itu. Jiwanya udah mulai melenceng. Menurutku, ini namanya belanja pelampiasan. Ayo, ayo, ayo. Ini baru hidup yang layak. Iya. Seperti aku, Raka Pratama, berandal kaya nomor 1 kota Puncak. Bulan lalu, hidupku seperti apa? Semua salah Nadia Siregar. Macan betina ini. Hari ini aku mau balas dendam padanya. Tuan Muda Pratama, modelnya sudah dibawa untuk Tuan. Jujur aja, model yang dibeli hari ini mirip banget sama dia. Oke, malam ini pasti akan jadi malam yang gila. Kamu pergi saja. Baik. Ke sini. Ayo ke sini. Tuan Muda, Ah, enak. Wanginya. Namanya siapa? namaku Putri Wulandari. Bukan, mulai hari ini. Namamu Nadia Siregar. Cepat bilang. Cepat bilang. Namamu Nadia Siregar? Aha! Ah, iya, namaku Nadia Siregar. Tuan Muda, ada perintah apa? Shh. Jangan panggil Tuan Muda. Panggil aku Tuan. Haha. Tuan, ada perintah apa? Iya. Nah, ini dia rasanya. Han. Nadia Siregar, akhirnya kau juga merasakan ini. Nadia Siregar. Ayo, uleni adonan untuk Tuan Muda. Baik, Tuan. Nadia Siregar, lihatlah bagaimana aku mainkanmu malam ini. Bagus, Raka Pratama. Tak kusangka di hatimu begitu membenciku. Kalau kau mau main, aku temani sampai... Aduh! Maaf, Tuan. Apa aku terlalu kasar? Tidak. Aku Tuan Muda justru suka kekuatan seperti ini. Lagi. Baiklah, brengsek mesum. Suka disiksa, ya? Lihat aku bunuh kau. Wah, lebih keras lagi. Baru lebih mirip Nadia Siregar. Ah, kau ngapain? Maaf. Tuan, apa aku menyakiti Tuan? Kau... Siapa sih kau sebenarnya? Aduh. Istri, kok bisa kamu? Istri? Betul, Tuan. Memang aku... Bagaimana dengan pelayananku, Tuan Puas? Tuan,
Lari kenapa? Hamba ini belum melayani Tuan dengan baik. Tidak usah, aku takut nyawaku tidak kuat. Masa sih? Tadi Tuan bahkan membelikan hamba ini 44 miliar rupiah. Aku. Itu untuk menyelamatkanmu. Aku takut kau dibeli orang lain. Kau berbohong. Kartumu masih ada padaku. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Urus saja urusanmu, aku tuan muda. Aku punya uang simpanan sendiri. Oh, kau punya uang? Ya, baguslah. Kalau begitu, hari ini aku akan melayanimu dengan baik. Aku bantu longgarkan lenganmu dulu. Lalu aku bantu longgarkan kakimu. Istri, aku salah. Bu, adikku ini nggak sampai mati dipukul kan? Aduh. Pukulan itu kasih, makian itu sayang. Kalau dia benar-benar nggak memukulnya, baru aku khawatir. Oh, begitu rupanya adik iparku sedang cemburu. Menurutku, mereka berdua memang cocok. Mungkin saja tahun depan aku sudah bisa menjadi nenek. Hehe. Bang Raka, kenapa pagi-pagi sudah pergi? Kemarin berhasil nggak? Ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Yang baik dong. Kemarin memang berhasil. Hebat bang. Yang buruknya? Yang kena adalah aku. Apa? Kalian bertiga bodoh sekali. Model perempuan bermasker itu adalah macan betina di rumahku. Waktu kalian periksa datanya, mata kalian buta semua ya. Haha. Nah, benar juga kalau bukan satu keluarga tak akan jadi satu rumah. Nggak heran Bang Raka langsung jatuh hati padanya. Bang, matanya tajam banget ya. Aku salut. Tajam apanya minggir. Mulai sekarang aku putus hubungan sama kalian. Berlutut di papan cuci aja nggak fokus. Mau nggak ku bantu tambah intensitas? Jangan, nggak usah. Aku rasa berlutut enak kok. Sudah bangun. Nggak, aku nggak mau bangun. Aku suruh kamu bangun. Laki-laki sejati bilang nggak bangun ya nggak bangun. Ah, sudahlah. Kamu sudah berlutut semalaman. Jangan berlutut lagi. Sayang, beneran? Kalau mau berlutut, lanjutin aja. Aku mau makan dulu. Aku juga ikut, aku juga. Wah, ini semua buat aku. Kamu makan saja. Sayang, jangan-jangan kamu masukin bumbu di lauknya? Sayang, jangan-jangan kamu masukin bumbu di lauknya? Nggak mau makan ya udah. Makan. Masakan istri memang enak, lezat tiada tara. Beberapa hari ini aku pikir-pikir, sebenarnya sifat aslimu nggak jahat, cuman agak suka main-main aja. Selama sebulan ini aku memang terlalu keras padamu. Jadi aku putuskan nanti kasih kamu ruang buat santai. Beneran? Setiap hari nanti boleh merokok 1 batang. Setiap minggu boleh mabuk berat sekali. Setiap bulan kamu dapat waktu 1 hari untuk keluar cari angin. Setiap tahun kamu dapat 1 hari hura-hura. Asal jangan sentuh maksiat, judi, narkoba. Selain itu, bebas kalap. Sayang, kamu memang baik banget. Dulu aku ini cuma berandal kaya, aku nyerah sama diri sendiri, hidup semeraut. Kamulah yang narik aku dari tepi jurang. Nanti semua urusan akan nurut kamu. Nggak akan bikin kamu marah. Kalau sadar salah lalu berubah, itu anak baik. Keren nih, adik ipar. 1 tangan pegang tongkat, 1 tangan kasih wortel. Cara ini hebat banget. Cepat tiru dia, seni mengatur suami ini. Nanti kalau kamu nikah, harus lakukan juga begini. Halo kakak ipar. Sayang, kamu udah bangun? Kalian ini mau ngapain? Bukannya waktu itu kamu bilang
setahun ada satu hari hura-hura, aku mau pakai hari itu hari ini. Kami sekawan pengen ikut rally ekstrim. Minta izin dulu. Oh, Kakak ipar, sebelum Bang Pratama nikah, tiap hari itu hari hura-hura. Sekarang setahun cuma sehari ini. Tolong setujuin dong. Dasar mulut usil. Istriku paling sayang aku, pasti boleh. Hormati keputusanku. Masa dilarang aku pergi? Cih. Hei, kalian brengsek. Reputasi aku takut istri. Apa? Kalian yang sebarkan? Dengar ya. Di dunia ini, nggak ada pria yang takut istri. Cuma pria yang menghormati istri. Iya kan, sayang? kamu panggil mereka ke rumah untuk minta izin. Baju balap sudah ganti. Kamu ini rencananya. Nembak dulu baru lapor ya. Kamu ini rencananya. Nembak dulu baru lapor ya. Nggak kok. Mana berani? Aduh. Muka kita para pria dibuat malu sama bos. Iya. Pergi mainlah. Bersenang-senanglah. Beneran. Hati-hati. Jangan pulang terlalu malam. Kalau berani sampai luka. Awas. Kaki kamu kupatahkan. Ah. Siap. Istri paling sayang aku. Pergi sana. Lihat kamu aja sebel. Berangkat. Siap, Pak. Sayang. Mau ngapain? Nyonya muda, barangnya sudah siap. Oh. Aku ke panti asuhan. Mau kasihkan hadiah tahun baru buat anak-anak. Waktu kecil, aku juga besar di panti asuhan. Jadi tiap tahun aku pergi untuk kegiatan sosial. Jangan berdiri aja. Cepat pergi main sana. Pulang cepat. Hati-hati ya. Bawa hadiah untuk anak-anak ke sini. Bawa semuanya ke sini. Raka Pratama? Kamu kok di sini? Bukannya kamu ikut lomba? Lomba apa? Mana ada yang lebih penting dari istriku? Sudah hampir setahun kita bersama. Baru pisah bentar, udah kangen aja gitu. Jahat banget sih. Wah. Bos kita udah tamat riwayatnya. Beneran tamat. Kalau tak ada wanita di hati, tenaga langsung sakti. Kalau ada wanita di hati, gasnya jadi goyah. Sayang, aku siapin hadiah buat kamu. Kasih tak berbatas. Donasi 22 miliar rupiah. Kakak ipar lembut. Kasih tak bertepi. Kamu nyumbang 22 miliar rupiah? Iya, Dapat duit segitu dari mana? kami berlima, para beranda kaya. Patungan dari uang jajan. Santai aja, mereka ikhlas kok. Ikhlas apa? Pernah laki-laki ngejar cewek, tapi siapa yang pernah ngejar istri sendiri? Nggak ada jiwa pejuang. Udah ya. Anak-anak, kita bagi-bagi hadiah. Ya, cepetan. Sini, ke sini. Hari yang penuh kasih sayang ya. Istriku memang yang terbaik. Bang, kamu yang punya masa depan cerah, berandal kaya muda, kok bisa jatuh sampai segini? Hah, memang sih. Enak ya pangsit, enak ya. Bagus. Baik, tak ada yang lebih enak dari pangsit. Tak ada yang lebih cantik dari kakak ipar. Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Mulai sekarang kata pangsit di sini tabu. Oke. Siapa lagi yang berani ngerjain istriku yang cuma 8 poin cantiknya ini? Aku bikin kalian bakal kena batunya. Ngerti? Ngerti deh. Hah.
Si Bang Raka berubah total jadi takut istri. Menyedihkan. Iya. Harimau Siberia memang menakutkan. Lihat bang, kita jadi kayak gimana. Kalian semua tutup mulut. Mulai sekarang, Nadia Siregar adalah kakak ipar kalian yang sesungguhnya. Siapa berani tidak hormat padanya, berarti tidak hormat padaku. Dan, aku ulangi sekali lagi, aku bukan takut istri. Aku tuan muda cuma menghormatinya, bukan takut. Paham? Iya. Apapun katamu kami nurut. Hei, kalian ini, Au! Paman-paman, kalian harus lari. Aku kejar loh. Kalau ketangkep, aku makan kalian. minggir, kekanak-kanakan banget. Bang Raka benar-benar aib buat kalangan berandal kaya kita. Ada wartawan sembunyi-sembunyi motret. Cepat pakai helm. Kalau ketahuan, reputasi kita di kalangan berandal kaya bakal hancur. Wah, sekarang naskah berita semua dibuat AI ya. Cepet banget naik ke tren teratas. Berandal insaf, kembali ke jalan benar. Penebusan Playboy nomor 1 kota puncak. Cih, media-media ini memang gila ya. Coba lihat. Saham grup Lestari Sentosa langsung naik 10 poin persen. Sekarang masih terus naik nih. Jadi uang kita yang keluar, tapi brengsek itu malah biar Bang Raka yang dapat pujian. Hah, cuma naik 10 poin. Apa hebatnya? Dia mau kemana? Nggak tahu. Halo teman-teman wartawan, aku teman baik Raka Pratama. Acara kasih sayang ke panti asuhan kali ini aku juga ikut. Fotoin aku dong. Ah, Kami juga. Fotoin kami juga dong. Kami juga mau difoto dong. Nggak nyangka kamu juga punya hati ya. Kamu juga nggak kalah. Nggak nyangka macan betina dari timur laut juga punya sisi manis. Mau digebukin lagi ya? Sayang, hari ini adalah hari paling berarti dalam hidupku. Aku lihat anak-anak itu, aku nggak tahan ingat masa kecilku. Kamu? Hah, sudahlah. Kamu ini tuan muda keluarga Pratama. Dari kecil sudah pegang sendok emas. Kamu kan bukan anak yatim? Kamu tahu siapa ayahku? Kamu punya ayah? Masa iya aku lahir dari batu? Ayahku Arman Pratama, seorang pelukis. Dia sangat berbakat. Karena jatuh cinta dengan ibuku, dia masuk keluarga istri, jadi menantu keluarga Harahap. Keluarga konglomerat Harahap meremehkannya. Saat aku berusia 8 tahun, dia pergi meninggalkan rumah karena sakit hati, dan tak pernah kembali. Akhirnya miskin dan sakit-sakitan, mati di negeri orang. Makanya aku benci keluarga konglomerat. Aku benci uang. Kalau bukan karena uang, ayahku takkan meninggalkanku. Oh, jadi kelakuanmu yang urakan dulu semua untuk balas dendam atas penghinaan keluarga Harahap terhadap ayahmu? Setelah kakek nenekku meninggal, ibuku mengembalikan nama marga Pratama untukku dan kakakku. Mungkin itu juga untuk mengobati luka di hatinya. Ibu mertua memang orang hebat. Ibuku meninggal saat aku berusia 18 tahun. Jadi nenekku sekarang adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Tapi dia sepertinya juga takkan bertahan lama lagi. Kamu masih punya nenek.
Nenekku orang yang malang. Masa mudanya, bersama kakekku, mendirikan grup Siregar. Sayangnya, di masa tuanya begitu menyedihkan. Salahku, aku tak berguna. Keluarga Siregar, salah satu dari 4 keluarga besar kota puncak, didirikan oleh kakek dan nenekmu. Mereka yang mendirikannya. Astaga, aku selalu mengagumi mereka. Mereka berdua, sepasang pengusaha terpelajar, juga legenda di dunia bisnis. Tapi apa gunanya? Ibuku, Maya Siregar, jatuh cinta pada ayah bejat itu. Mengajaknya masuk keluarga istri. Tak disangka, ayah bejat itu ternyata merebut bisnis keluarga kami. Bahkan membawa perempuan lain untuk pamer di depan kami. Mengusir semua anggota keluarga Siregar dari rumah. Menyebabkan kakekku meninggal di usia muda. Juga membuat nenekku sakit sampai jadi pasien vegetatif. Apa? Ayah mertuaku ini sungguh tidak manusiawi. Karena tak tahan tekanan yang begitu besar, ibuku menderita depresi berat. Jadi, aku terpaksa dikirim ke panti asuhan untuk dirawat. Saat aku berusia 18 tahun, ibuku meninggalkanku. Sejak saat itu, nenekku adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Pantas saja sekarang kamu begitu kuat. Ternyata sejak kecil sudah menderita begitu banyak kesengsaraan. Tenang saja. Dendam keluarga Siregarmu pasti akan kubalas. Nona Siregar, satu siklus terapi saat puncak yang diberikan kepada Nona Siregar sebelumnya, efek terapinya sangat signifikan. Tapi sekarang, sudah lebih dari setengah tahun berhenti minum obat. Boleh tanya, apakah perlu dilanjutkan? Berhenti minum obat. Kenapa berhenti minum obat? Beri saya waktu 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan, saya pasti punya uang. Tolong dok, tolong lanjutkan obat nenek saya. Lanjutkan saja. Tapi, kondisi Nyonya Siregar sangat lemah. Saya khawatir belum tentu bisa bertahan 1 bulan. 1 bulan? Hah? Jangan-jangan kamu menunggu sisa pembayaran dari ibuku? Di kontrak memang tertulis begitu. Bukan. Ini waktunya darurat, kok kamu masih kaku begitu? Dokter, berapa biaya pengobatan ini? Berapa biayanya? Kalau ingin sembuh total, minimal butuh 4 siklus terapi. 1 siklus terapi sekitar 2,2 miliar rupiah. Halo? Halo Bu, saya butuh 17,6 miliar rupiah tunai. Sekarang juga transfer ke saya. Hah? Kamu minta saya harus kasih? Bukan. Bukan saya yang butuh. Ini menantu perempuan kesayangan ibu yang butuh. Apa? Menantuku yang butuh? Oh, uangnya sudah ditransfer. Kamu bilang ke Nadia, kalau uangnya kurang, minta lagi sama ibu. Ya. Aduh, ibu angkat kandung sendiri ini. Sejak ada menantu perempuan masuk rumah, saya jadi tidak berharga deh. Bukannya 17,6 miliar? Kok kamu bilang 17,6 miliar? Masa saya tidak boleh meminta komisi sedikit? Rp44 miliar rupiah. Tadi kamu kan bilang 17,6 miliar? Ibu salah dengar? Menantu kesayangan Mama transfer uang jajan untukmu. Mama takut Raka si brengsek itu korupsi. Langsung transfer ke kamu. Kalau kurang, bilang lagi sama Mama. Sepertinya ibu mertua sudah menduga rencanamu. Kalau begitu, tolong dokter segera lanjutkan pengobatan untuk kami. Baik. Tunggu. Saya kasih waktu 2 bulan. Berapapun biayanya keluarga Pratama tanggung semua, pakai semua peralatan dan obat yang terbaik. Saya mau neneknya sembuh lalu pulang dalam 2 bulan. Bisa? Bisa. Dengan keluarga Pratama jadi penjamin, pasti bisa. 2 bulan? Kamu lebih buru-buru dari aku. Karena aku ingin 2 bulan lagi, saat kontrakmu habis, adakan pernikahan. Nanti setelah nenekmu pulang, kita minta nenekmu jadi saksi nikah kita. Bagaimana? Siapa yang mau nikah sama kamu? Hahaha. Benar, dia Kartika Siregar. Aduh, si imut ini akhirnya ketemu juga. Kontrak saham.
Berhenti. Kalian siapa? Mau apa sama nenekku? Nenek! Oh, jadi kamu adalah Nadia Siregar, si Nadia Siregar yang manis itu ya? Hah, pantas saja mirip banget sama Maya Siregar yang cantik itu. Jaga mulutmu, atau aku tuan muda akan traktir kalian minum air toilet buat bersihin. Kamu siapa? Ini urusan keluarga Santoso. Kamu si manis. Bahkan ayah kandungmu sendiri tak kau kenali. Tak tahu aturan. Anak durhaka. Bahkan ayah kandungmu sendiri tak kau kenali. Jadi kamu Budi Santoso? Kurang ajar. Beraninya kau sebut langsung nama ayah, kakak. Sekarang hal dasar sopan santun sebagai manusia perlu adik ajari. Oh, jadi kamu adalah ayah mertua yang busuk dan menjijikkan itu. Kalau begitu, kamu adalah ibu tiri yang manis dan adik liar itu. Kamu bilang siapa si manis, siapa yang liar? Dia si manis, kamu yang liar masih kurang jelas. Kamu. Diam kau. Kamu suaminya? Anak durhaka. Sudah menikah pun tak beritahu ayah. Di matamu masih ada ayah ini? Ayah? Dari kecil sampai besar, tak pernah peduli. Membuat ibuku mati, membuat kakekku mati. Kau pikir pantas jadi ayahku? Sayang, Papa. Sayangku, kau berani memukulku. Kau berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku pukul? Tak punya hati dan setia. Brengsek tua tak berguna. Kakak. Masalah generasi sebelumnya, itu urusan mereka. Kau sebagai anak berani melawan seperti ini. Aku Putri Santoso tak punya kakak sepertimu. Jadi adik Nadia Siregar, kau pikir pantas? Kau pakai marga Siregar. Kau cuma hasil dari brengsek ini, dan si manis ini yang lahir di luar nikah. Masih berani di depanku sombong-sombong. Ibu, lihat dia. Sama sekali tak anggap aku dan papa berarti. kurang ajar. Kubunuh kau, si manis durhaka. Ah, Bagus. Dari kecil sampai besar, aku tunggu momen ini. Sinta Gunawan, perempuan sialan. Akhirnya bisa balas dendam untuk ibuku. Akhirnya bisa balas dendam untuk ibuku. ah. Kau berani pukul aku? Tamparan tadi untuk nenekku. Tamparan ini hadiah dariku. Sayangku, dia ibu tirimu yang lebih tua. Kau, Ayah mertua. Urusan perempuan, pria jangan ikut campur. Bu, Nadia Siregar, kau ini anak kurang ajar, tak tahu sopan santun. Maya Siregar si brengsek itu begini mengajarmu? Jangan sebut ibuku. Sekarang aku bisa wakili ibuku melanjutkan pukulannya. Bu, lihat baik-baik dari sana. Bu. Brengsek, aku lawan kau. Brengsek, aku lawan kau. Lepaskan. Aduh, berani-berani sama istriku, cari mati saja. Tolong aku. Sakit. hentikan, kau brengsek kecil. Ayah mertua, jaga sikapmu. Kau si tuan muda, putriku pasti jadi bejat karena kau. Kubunuh kau. Ayah mertua, kau yang mulai duluan. Menantu ini hanya membela diri.
Brengsek. Kubunuh kau yang hancurkan keluarga Siregar. Kubunuh kau yang pukul istriku. Aduh, jangan pukul, jangan. Kau tahu aku siapa? Aku ketua Dewan Direksi Grup Siregar 4 keluarga besar Kota Puncak. Kau pukul aku, ku buat kau mati tak berkubur. Han, lalu kau tahu aku siapa? Aku ini Tuan Muda Utama Grup Lestari Sentosa Raka Pratama. Apa? Hari ini untuk istriku akan kulepaskan amarah ini. Sudahlah. Dia ayahku. Sayang, kau jadi iba? Dia ayahku. Harusnya aku yang urus. Kebalik dunia. Anak perempuan dan menantu laki-laki bersatu memukuli ayah kandungnya sendiri. Tak ada keadilan. Aduh, ayo semua datang, lihatlah. Mari semua lihat. Anak perempuan dan menantu pukuli ayah mertua. Tangan mereka kejam sekali. Betul, sungguh tidak berbakti. Mari kita ekspos mereka. Dengar semua. Aku Raka Pratama, putra tertua Grup Pratama, Raka Pratama. Ini adalah ayah mertua bejatku, Budi Santoso. Liciknya melebihi harta keluargaku. Dulu dia masuk keluarga istri, keluarga Siregar, lalu menyerobot rumah orang, menguasai secara ilegal harta keluarga Siregar puluhan tahun. Dia juga selingkuh, memelihara wanita idaman lain. Mengusir keluarga Siregar dan anak kandungnya sendiri dari rumah, tak peduli sama sekali. Perilakunya sudah busuk total, jahatnya sampai bernanah. Menurut kalian, orang seperti ini pantas dipukul atau tidak? Oh, begitu rupanya. Orang busuk seperti ini pantas dipukuli sampai mati. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Grup Siregar. Grup Siregar didirikan oleh nenek saya, Kartika Siregar. Sementara keluarga Santoso itu memanfaatkan nenek saya yang koma berat, datang ke rumah sakit, dan memaksanya membubuhkan cap jempol di surat pengalihan saham. Sungguh rendah dan tak tahu malu. Saya, Nadia Siregar, umumkan, mulai hari ini, saya putus semua hubungan dengan keluarga Santoso. Dan saya akan bantu keluarga Siregar merebut kembali semua yang hilang. Bagus, hebat Nona Siregar. Baiklah, selanjutnya, keluarga Pratama akan cari pengacara dan akuntan terbaik untuk audit Grup Siregar. Bertahun-tahun keluarga Santoso menggelapkan harta Grup Siregar. Kami akan gunakan jalur hukum agar sampah-sampah ini mendapat hukuman setimpal. Semua boleh bubar. Raka Pratama. Kau benar-benar si berandal kaya nomor 1 Kota Puncak. Raka Pratama. Benar. Dulu aku memang berandal. Dan aku selalu membalas dendam. Hina aku, 80% aku pukul kalian. Hina keluarga Pratama, 100% aku pukul kalian. Hina istriku, 200% aku pukul kalian. 100% berarti pasti dipukul. 200% itu apa maksudnya? Ya dipukul 2 kali. Raka, hari ini adalah hari paling bahagia dan puas bagiku. Nanti selama aku ada di sampingmu, aku akan buat istri yang lumayan cantik ini setiap hari sebahagia ini, sesenang ini. Kalau sudah sebahagia ini, kurasa kita harus merayakannya. Mau rayain gimana? Sudah lama nggak minum. Bagaimana kalau minum sedikit? Cuma boleh mabuk berat seminggu sekali. Hari ini sudah minum bersulang. Sayang, pas pertama ketemu aku, apa kamu merasa aku sangat pantas dipukul? Hah? Bukan sangat pantas. Tapi luar biasa pantas dipukul. Sakit nggak? Lumayan lah, masih bisa tahan nggak nangis. Aku aja nggak tega mukulin kamu. Soalnya muka kamu ini terlalu ganteng.
aku kasih tahu ya. Waktu kamu baru mau keluarin jurus monyet mencuri persik itu, aku pengen banget kasih tendangan terbang ke muka kamu. Sebenarnya hari ini itu hari hura-hura setahun sekali. Menurutku kita sudah cukup gila. Tapi aku rasa masih kurang gila. Hah? Kamu beneran mukulin aku? Aku Kamu kenapa? Nggak apa-apa, mungkin aku terlalu semangat aja. Katanya berandal kaya nomor 1 kota Puncak, tapi menurutku cuma tampang doang, Tuan Muda Pratama. Jangan-jangan kamu masih bocah ya? Omong kosong, jangan meremehkanku. Wanita yang pernah kulihat lebih banyak daripada yang pernah kamu tiduri. Oh, begitu ya. Tapi kok aku rasanya kamu jadi kurang bersemangat. Hah? Apa yang kurang? Sejak kecil aku memang suka ngompol. Memang kenapa? Aku tidur dulu. Hei, kamu beneran bisa nggak sih? Bisa nggak? Kok bisa begini? Nggak berani ketemu orang lagi. Aduh, Nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Kamu beneran bisa nggak sih? aku bisa. Ah, syukurlah cuma mimpi. Kok lagi-lagi? Aduh, aku nggak bisa gila kali sih. Deka, kayu turun makan. Oh, sebentar. Makasih. Kamu bisa nggak sih? Kamu beneran bisa. Gimana sih? Lihat apa sih? Kamu beneran bisa nggak? Mana yang nggak bisa? Mana yang nggak bener? Ah, kok aku jadi nggak bisa? Siapa? Siapa bilang kamu nggak bisa? Biar aku lap ya. Aku bisa sendiri.
Dia gila kali. Hampir setahun aku sama dia belum pernah dia seenak ini. Duh, kayaknya dia pengen digebukin lagi ya. Adik ipar, tolong ajarin dia dong. Hah? Aduh, jangan langsung main fisik gitu. Nadia, dia tuh sebenarnya dia kenapa sih? Laki-laki kan sebulan sekali pasti ada hari-hari begitu. Nggak apa-apa kok, aku yang nasihatin dia. Kontrak setahun adik ipar ini sebentar lagi habis ya? Aduh, aku heran kenapa dia aneh belakangan ini. Ternyata gelisah terus. Cepat perpanjang kontrak setahun lagi. Jangan sampai Nadia kabur. Perpanjang apa setahun? Kalau dipanjang lagi, ya berarti seumur hidup dong. Kamu buruan siap-siap pernikahan. Menurutku, mereka berdua ada harapan. Beneran, kalau Nadia bisa suka sama adikku. Aku rasa... ya pasti begitu. Aduh, leluhur kasih berkah menantu perempuan sebaik Nadia. Itu adalah penyelamat keluarga Pratama. Iya. Sejak Nadia ke rumah kita setahun ini, saham kita naik 2 kali lipat. Nadia ini memang bawaan laki membawa keberuntungan untuk suami. Kamu harus buru-buru menantu sebaik ini. Aku nggak boleh biarkan dia pergi begitu saja. Betul. Tahun depan, aku harus sudah punya cucu. Hei, udah cukup lah. Dikasih jalan turun-turun aja. Maksudmu apa sih nyinggung-nyinggung aku? Dulu aku kurang jantan. Dengar ya, Raka Pratama dari dulu selalu jantan. Oke. Kamu menang, cukup kan? Apa kamu meremehkan aku? Aku? Mana ada. Aku selalu merasa kamu itu sangat jantan kok. Kamu pasti bisa. Kamu Masih ketawa, kamu? Kamu tahu nggak, kamu semalam sangat menyakiti aku. Aku Raka Pratama, seumur hidup belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Semalam ada kejadian apa? Aduh, aku pusing banget. Apa yang terjadi semalam aku udah lupa semua. Sungguh, kamu semalam nggak ingat apa-apa lagi? Iya, bangun pagi ini kepala langsung pusing. Nggak ingat kemarin ada kejadian apa. Nggak ada. Kemarin nggak terjadi apa-apa. Lalu ini spraynya kenapa? Nggak apa-apa. Mau aku bantu cuci? Sama baju ini juga? Jangan. Bajuku aku cuci sendiri aja. Nenek, pemulihan. Nenek cepat banget. Belum sampai 2 bulan sudah bisa jalan cepat-cepat. Ya ampun, bukan berkat kalian semua. Kata dokter, terapi sel punca imun ini sebulan butuh ratusan juta. Cuman orang super kaya yang bisa pakai. Sudah keluar uang sebanyak itu, masa nggak cepat sembuh? Nggak juga. Kondisi fisik nenek memang bagus. Dengan tubuh nenek ini, hidup sampai 100 tahun pun gampang saja. Hehe. Nadia, bertahun-tahun ini sungguh menyusahkanmu. Keluarga Siregar kami anggota keluarganya sedikit. Dari kecil sampai besar, semua mengandalkanmu sendiri. Nenek yang salah padamu. Nenek, apa yang nenek bicarakan? Sejak kecil, Anda dan kakek selalu jadi teladanku. Kekuatan teladan itu tak terbatas. Cukup ingat kalian, semua kesulitan hilang. Hahaha. Kamu ini lebih kuat mentalnya daripada ibumu. Oh ya, menantuku itu mana? Kenapa tak kulihat? Hah? Iya ya. Tadi kan dia ada di sini. Hah? Lihatnya, tidak ada apa-apa ini. Dok, coba lihat. Saya pernah menang banyak kejuaraan lomba. Ada juara tinju, juara maraton juga. Saya juga juara lomba menembak. Tubuh saya ini biasanya juga cukup kuat. Secara logika, seharusnya tidak mungkin lemah. Anak muda, tubuh kuat. Tidak berarti aspek itu juga kuat. Tapi, waktu itu saya sudah sangat menahan diri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan usaha. Ini semacam bakat. Meskipun saya tak punya bakat di bidang ini, tapi tidak mungkin sekali cium saja langsung. Anak muda, ini normal. Ini pada dasarnya berciuman dan yang itu sama saja. Hah? Bukan. Ciuman yang kamu maksud dengan yang saya maksud benar-benar beda. Ah? Aduh.
Maksud saya, cuma cium biasa, kamu langsung, loh. Cium langsung. Apa? Oh. Kalau gitu memang sih nggak bisa. Aku datang ke sini bukan untuk tanya kamu bisa apa enggak. Aku mau kamu bantu aku cari tahu penyebabnya. Kalau nggak ketemu, aku hancurin rumah sakit ini. Percaya? Baiklah. Kalau gitu kamu tengkurap di sana. Lepas celanamu. Angkat pantatmu. Aku periksa lagi ya. Aduh. Aduh. Ini nggak ada masalah. Nah. Aduh. Aduh, ai. Hahaha. Aduh. Sudah, nggak apa-apa. Bangunlah, pakai celanamu. Dokter, aku ini jangan-jangan benar-benar sakit ya. Bisa sembuh nggak? Dilihat dari sekarang, nggak ditemukan penyakit apapun. Kalau nggak ditemukan, nggak boleh dong. Aku sebentar lagi mau nikah. Aku pasti nggak boleh biar istriku tahu kekuranganku di bidang ini. Kamu ngerti nggak? Kalau gejala macam ini sudah berapa lama? Apa berapa lama? Oh. Aku masih perjaka. Apa? Kamu masih perjaka? Sst. Kamu ini ngapain cari-cari masalah? Kamu nggak sakit? Pergi sana. Dokter, apa maksudnya? Anak muda kan semangatnya tinggi. Ini pertama kalinya, gagal itu wajar. Kamu mungkin menderita gangguan sensitif karena stres. Sebelumnya, apa kamu pernah mengalami trauma psikologis? Kamu bisa nggak? Ada apa denganmu? Beneran bisa nggak? Enggak. Trauma apa lagi? Yang penting kamu pastikan aku nggak sakit. Kamu nggak sakit, aku yakin banget. Tapi, untuk berjaga-jaga, aku sarankan bawa tunanganmu ke sini. Aku mau ngobrol dengannya. Kalau masalah luka batin ini teratasi, ya sembuh. Jangan. Nggak usah. Aku bisa atasi sendiri. Raka Pratama, barusan kamu yang teriak. Bukan, Nona. Salah dengar. Aku bukan Raka Pratama. Oh, kamu tunangannya ya? Sini-sini. Kebetulan ada yang mau kusampaikan. Suamimu ini... Kok sembunyi-sembunyi gitu? Enggak. Enggak kok. Aku kan cuma jemput nenek pulang, sekalian cek kesehatan. Nah, ada apa? Cerita sama nenek. Nggak usah. Aku itu nenek. Kondisiku baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Dokter, suamiku ini pasti tidak ada masalah apa-apa kan? Tidak sakit, tubuhnya sangat sehat. Lihat kan, dokter bilang tidak apa-apa. Ayo pergi, cepat antar nenek pulang dari rumah sakit. Bung, tenang saja. Pertama kali memang begitu. Asal tekun pasti berhasil. Besi pun bisa jadi jarum. Beli mobil baru kan juga butuh penyesuaian. Pria yang percaya diri baru punya semangat. Aku yakin kamu bisa. Semangat. Ayo pergi. Raka, 3 orang dari keluarga Santoso itu, bagaimana rencanamu menanganinya? Budi Santoso mencaplok aset keluarga Siregar. Keluarga Pratama sudah menemukan pengacara terbaik dan mengumpulkan bukti kuat. Cukup untuk membuat mereka tinggal di sel gelap seumur hidup. Mereka sekarang ibarat ikan di talenan. Aku ikut istriku. Istriku bilang bagaimana, ya begitu. Ikut saja keputusannya. Keluarga Santoso itu... Jahat sekali perbuatannya. Suamiku dan Ibu Nadia semua mati di tangan mereka. Dia menghancurkan keluarga kami hingga hancur berantakan. Di penjara
terlalu murah bagi mereka. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan membuat penjahat ini mendapat balasan setimpal. Selesai sudah. Ini benar-benar tamat. Grup Pratama ambil alih grup Siregar. Dari catatan keuangan ketahuan ada lubang sekitar 3 triliun rupiah. 3 triliun rupiah. Aduh, aku ini bakal buat sel gelap ditempati selamanya. Aduh. Suamiku, kita nggak boleh diam saja nunggu celaka. Cepat pikirkan cara. Pikirkan cara apa yang mau kupikir? Nadia Siregar menikah dengan Raka Pratama, dasar anak sialan itu. Dari kecil dia udah benci aku. Dia ini pengen menghancurkan aku. Ayah, bagaimanapun juga Anda adalah ayah kandung Nadia Siregar. Darah lebih kental dari air. Dari kecil dia nggak punya kasih sayang ayah. Anda datangi dia, minta maaf dengan tulus. Mungkin dia bakal memaafkanmu. Sekalian ngasih ampun aku dan ibu. Ya. Kalau dia benar-benar maafin aku, halo? Halo, Budi Santoso. Lagi ada waktu nggak? Ada urusan mau dibicarakan? Nadia, kamu? Wah, hahaha. Kau akhirnya mau telepon ayah ya? Aduh. Maaf ya Nadia, dulu semua salah. Ayah yang salah. Ayah sangat pengen ketemu kamu. Kebetulan aku juga mau ketemu kamu. Cafe Santo Bonda. Aku tunggu. Oke, hahaha. Aduh, putriku sayang meneleponku. Aduh, dia masih ingat ayah anakku. Syukur Tuhan masih adil. Aduh, bagus. Hari ini kita hanya perlu menaklukkan Nadia Siregar. Nah, maka keluarga kita tidak hanya akan selamat, tapi bahkan bisa menjadi besan dengan keluarga terbesar Kota Sungai, keluarga Pratama. Benar-benar dua keberuntungan sekaligus. Betul. Nanti saat Papa bertemu dengan Nadia Siregar, harus selalu menuruti semua keinginannya. Apapun syaratnya, kita setujui saja. Baik. Pa, cepat pergi. Entah kenapa begitu mau ketemu dia, tanganku ini gemetaran terus. Aduh, sepertinya aku benar-benar takut menemuinya. Aduh, panik apa sih? Kau ayahnya bukan anaknya, darah lebih kental dari air. Masa takut dia akan memakanmu? Sekarang aku dan Putri akan mendukungmu dari sini. Kalau benar-benar berkelahi, kami bisa segera maju membantumu. Bantu apa? Dia anak kandungku. Sudah menderita banyak sejak kecil. Dipukul 2 kali pun aku rela. Peran kalian nanti, kalau aku butuh, aku akan melambaikan tangan, lalu kalian segera datang dan bersujud minta ampun. Aku tidak menyuruh kalian datang. Jangan gegabah, ya mengerti. Mengerti, pergilah. Hehehe. Sayangku, ayah datang. Hehe. Lihat dulu baik-baik apa yang ada di kursi itu. Lalu pikirkan, apa kau layak duduk di sini? Iya. Ayah bersalah pada ibumu. Ayah berdosa. Ayah bersalah pada ibumu. Ayah akan terus berlutut begini sampai kau memaafkan ayah. Sampai kau mau apa? Kenapa ayahku malah berlutut padanya? Bagus, berlutut saja. Ini namanya hidup menahan hina. Dulu ayahmu juga pakai cara ini untuk mendapatkan si cantik Maya Siregar. Budi Santoso, kau bukan berlutut padaku, tapi pada ibuku. Hari ini kau juga tak perlu minta maaf dariku. Karena sebagai ayahku, kau sama sekali tak layak. Aku juga tak mungkin memaafkanmu. Atau Mungkin biarkan ibuku di alam baka lega. Carilah maaf darinya. Barangkali aku bisa memberimu kesempatan. baik. Baik sayangku. Ayah harus bagaimana agar ibumu mau memaafkanku? Ayah mau lakukan apa saja? Ibuku seumur hidup paling benci adalah Sinta Gunawan, orang luar itu. Dialah akar semua malapetaka. Kau mau apakan dia? Semangat. Anakku sayang. Kau mau aku apakan mereka? Aku sudah carikan jalan keluar buat ibu dan anak itu. Tanda tangani ini. Mungkin ibuku bisa memaafkanmu. Ini
Ini. Jual mereka ke Utara Kapas. Ini lebih kejam daripada bunuh mereka. Hehehe. Cepat lihat. Sebentar lagi mau tanda tangan kontrak. Harta keluarga Siregar sebentar lagi jadi milik ayahmu. Bagus sekali. Haha. Aduh, kenapa ayahku belum tanda tangan juga? Aku sampai ingin gantikan dia tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, maka ibuku di alam baka tak akan tenang. Kamu pikir baik-baik. Kamu mau selamatkan dirimu sendiri? Atau selamatkan mereka? Tanda tangani. Cepat tanda. Tangani. Cepat tanda tangani. Sudahlah. Sampai di sini terpaksa berkorban demi selamat. Sayang. Putri. Maafkan aku. Baik. Aku tanda tangan. Budi Santoso, kamu brengsek, tak punya hati nurani. Kalau kau menolak tanda tangan, aku masih bisa menghargaimu. Tapi sekarang jelas, kamu pantas mati. Sayang. Kamu mau apa? Antar kamu pulang. Pergilah dengan tenang. Aduh. Ayahmu ini dibawa kemana buat bersenang-senang? Kita bagaimana? Aduh, Bu. Kok aku rasa agak aneh begini? Ayo, kita lihat ke sana. Hei, kalian ngapain? Lepasin aku. Nadia Siregar, kamu apa-apain ayahku? Nggak apa-apa. Budi Santoso di Utara Kapas, dia udah atur kerjaan baru buat kalian. Ini kontraknya. Dia udah tanda tangan. Nggak mungkin. Budi Santoso, brengsek tak tahu terima kasih. Aduh, kamu jual kami. Aku nggak mau ke Utara Kapas. Ini dia sendiri yang tanda tangan. Nggak ada urusan sama aku. Antar mereka. Lepasin aku. Lepas, tolong. Lepasin aku. Kamu. Budi Santoso, Gua hajar lu. kalau lain kali berani khianatin gua. Gua hajar lu. Keluarga harus selalu lengkap. Semoga beruntung. Bodoh banget sih kamu. Nadia. Semua yang lalu, biarlah berlalu. Mulai hari ini, aku akan membuka babak baru untukmu. Pernikahan kontrak kita sudah berakhir. Tapi kita tidak akan pernah berakhir. Kedepannya, izinkan aku jaga sisa hidupmu. Maukah kamu menikah denganku? Nikahin dia. Aku mau. Akhirnya kamu jadi milikku. Hei. Oh ya, ada satu hal lagi yang pengen aku pastikan. Apa? Kamu beneran bisa nggak sih? Hahaha.